Selamat datang kembali. Kita hari ini mau bahas lebih dalam nih soal materi yang Anda share kemarin tentang business intelligence atau BI, terus analytics sama data science. Sumber kita ada panduan lengkap sama beberapa catatan kuliah gitu ya. Nah, tujuan kita kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya konsep-konsep ini? Definisinya gimana? Terus perkembangannya kayak apa? Dan yang penting juga bedanya apa sih satu sama lain? Terutama peran-peran kayak data analis sama data scientist itu loh. Kita bakal pakai campuran bahasa Indonesia sama Inggris ya, biar nyambung sama materi sumbernya, dan juga ya kayak di dunia kerja beneran kan? Betul sekali. Penting banget ini. Soalnya istilah-istilah ini kan sering banget dipakai, kadang jadi agak tumpang tindih gitu ya. Artinya, kalau pemahamannya jelas, itu bantu banget buat bikin keputusan yang benar-benar basisnya data. Data-driven decisions gitulah di bisnis zaman sekarang. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Sip, mari kita bongkar pelan-pelan. Di sumber pertama Anda ini langsung disebut nih kalau BI itu kayak umbrella term, istilah payung gitu. Maksudnya gimana ya? Iya, umbrella term itu maksudnya BI ini luas banget cakupannya. Jadi dia itu kayak wadah besar gitu. Isinya itu sekumpulan aplikasi software, infrastruktur, terus praktek-praktek terbaik buat analisis raw data perusahaan, data mentah gitu. Intinya sih mengubah data itu jadi actionable insights, jadi wawasan yang bisa langsung dipakai buat ambil tindakan. Tujuannya jelas, strategis, bisa buat ningkatin kualitas keputusan atau malah nemuin peluang bisnis baru. Oh, oke. Jadi luas ya. Kalau gitu, aktivitas intinya apa aja yang ada di bawah payung BI ini? Di materi Anda disebutin ada data mining, terus ada OLAP atau Online Analytical Processing, querying, reporting, bikin dashboards, sama data warehousing. Itu semua masuk BI ya berarti? Iya, betul. Itu semua bagian dari ekosistem BI dan penting juga nih dicatat, BI itu nggak diam di tempat. Dia berevolusi terus. Kalau kita lihat sejarahnya, di catatan Anda disebut akarnya itu dari konsep Decision Support Systems. DSS gitu. Itu dari tahun 70-an loh. Wah, lama juga ya. Terus, apa sih yang bikin dia berubah? Dari DSS zaman dulu sampai jadi BI modern kayak sekarang? Cuma karena teknologi makin canggih aja? Teknologi jelas ngaruh besar, iya. Tapi pendorong utamanya itu lebih ke kebutuhan bisnis yang makin rumit. Catatan Anda kan nyebutin beberapa tuh, misalnya tekanan buat komunikasi antar tim yang lebih baik, terus data yang meledak, big data, jadi butuh cara ngelolanya. Terus butuh dukungan analitik yang lebih canggih, nggak cuma laporan biasa. Dan ya tentu aja, kemajuan teknologi kayak cloud computing sama machine learning itu ngebuka banyak banget kemungkinan baru. Oke, jadi BI itu payung besarnya, dan dia terus berkembang karena kebutuhan bisnis dan teknologi. Paham. Nah, pertanyaan berikutnya dari materi Anda. Gimana sih cara analisis datanya? Di sini kita masuk ke analytics yang katanya dibagi jadi 3 jenis utama ya. Betul, dibagi 3 biar lebih gampang dipahaminya. Yang pertama itu descriptive analytics. Ini fokusnya jawab pertanyaan dasar. Apa sih yang udah kejadian? Gitu, what happened? Tekniknya ya kayak bikin laporan standar, scorecard, OLAP tadi, visualisasi dasar buat ngelihat kondisi masa lalu atau monitor kinerja sekarang. Oke, lihat ke belakang ya, deskriptif. Terus yang kedua? Yang kedua, predictive analytics. Nah, ini naik level nih. Coba jawab pertanyaan, apa yang bakal kejadian selanjutnya? What will happen next? Di sini kita mulai pakai model machine learning, peramalan statistik, regresi, gitu-gitu. Buat prediksi. Misalnya prediksi pelanggan mana yang bakal pindah, atau prediksi permintaan pasar. Mulai meramal masa depan ya ini. Terus yang ketiga? Yang ketiga, ini yang paling canggih. Prescriptive analytics. Pertanyaannya bukan cuma apa yang bakal kejadian, tapi lebih ke, terus kita harus ngapain? What should we do? Jadi dia nggak cuma prediksi, tapi ngasih rekomendasi tindakan yang paling bagus. Tekniknya pakai algoritma optimasi, simulasi, A/B testing, buat bantu ambil keputusan optimal. Wah, menarik banget pembagiannya. Jadi ada yang lihat ke belakang, deskriptif, lihat ke depan, prediktif, sama yang ngasih saran, preskriptif. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Apalagi buat Anda yang baru mulai. Bedanya data analis sama data scientist itu apa sih?
menurut materi ini? Nah, materi Anda itu ngaitin langsung ketiga jenis analitik tadi. Data analis itu umumnya lebih fokus ke inisiatif BI dan deskriptif analytics. Jadi kerjaannya lebih ke ngumpulin data, bersihin data, bikin laporan, bikin visualisasi yang jelas. Skill setnya biasanya jago Excel, SQL, sama tool reporting kayak Tableau atau Power BI gitu. Oke, jadi analis lebih ke deskriptif, lihat apa yang udah terjadi. Terus kalau data scientist, apa bedanya? Kalau data scientist, dia nyelemnya lebih dalam ke area prediktif sama preskriptif analytics. Tanggung jawabnya lebih ke analisis statistik yang rumit, bikin model-model prediktif tadi. Jadi dia harus punya pemahaman kuat soal data mining, machine learning, bahasa pemrograman kayak Python atau R, plus teknologi big data. Fokusnya lebih ke masa depan dan ngasih rekomendasi tindakan. Jadi beda fokusnya ya? Iya, beda. Catatan kuliah Anda juga nambahin profil ideal data scientist itu gimana. Harus kuat di kuantitatif, maksudnya jago matematika atau statistik. Terus technical, yang ngerti pemrograman, database, machine learning. Terus punya skeptical mindset, rasa ingin tahu yang tinggi, curious, kreatif cari solusi. Tapi nggak cuma itu, harus bisa komunikasi juga, kolaboratif. Kan percuma nemu hal keren kalau nggak bisa ngejelasin ke orang bisnis. Kombinasi unik emang. Iya, multitalenta banget kedengerannya. Oke, jadi jelas banget ya sekarang bedanya. Kita udah lihat, BI itu konsep payung besar. Terus ada 3 jenis analytics yang jawab pertanyaan beda-beda. Masa lalu, masa depan, sama rekomendasi. Sampai ke peran spesifik kayak data analis yang fokusnya ke belakang, deskriptif, dan data scientist yang lebih ke depan dan ngasih saran, prediktif dan preskriptif. Masih saat itu juga. Nah, ngelihat perkembangan secepat ini, kira-kira gimana ya peran dan skill set di bidang ini bakal berubah lagi ke depannya? Menurut Anda, apa sih yang paling penting dipelajari sekarang kalau Anda emang tertarik buat masuk atau berkembang di dunia data ini? Ini pertanyaan menarik buat Anda eksplorasi sendiri lebih jauh.